Salam sejahtera saudara, selamat siang. Berjumpa lagi dalam siraman rohani pada siang hari ini. Dan dasar renungan kita siang hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 18. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Sekali lagi, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saudara, betapa pentingnya mata bagi kita. Tuhan menganugerahkan mata kepada kita sebagai alat penglihatan, sehingga kita akan dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita dapat menyaksikan keindahan ciptaan Tuhan alam semesta yang sangat mengagumkan. Kita juga dapat melihat diri kita di depan cermin dan mengagumi betapa berharganya ciptaan Tuhan ini. Kita juga dapat melihat bahwa kita tidak sendiri ada di dunia ini. Kita juga ada saudara-saudara kita, ada sesama kita manusia yang mana harus dikasihi sebagaimana Tuhan sendiri mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang utama juga saudara, kita diberikan mata untuk dapat melihat keajaiban dan segala kebaikan yang Tuhan lakukan dan sudah kerjakan buat kehidupan kita. Singkapkanlah mataku saudara, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Tauratmu itu bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita bukan hanya untuk menuju keselamatan saja saudara, tapi firman Tuhan itu akan mengajarkan kita, mengajarkan saya, mengajarkan Bapak, Ibu, saudara sekalian itu bagaimana hidup sebagai orang percaya, bagaimana hidup sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini, di tengah dunia yang bergerak ke senja menjelang Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Dan akan datang malam di mana kita tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Saudara, saya percaya saudara tentu ingat, karena saya juga ingat ada sebuah penyakit yang namanya rabun ayam, rabun senja saudara. Nah, penyakit rabun senja ini atau rabun ayam, Nyctalopia itu ya saudara, itu sebuah penyakit mata yang menyebabkan penderitanya akan kesulitan melihat jika kekurangan cahaya. Maka ada beberapa orang yang jika senja sudah tiba itu mereka sudah nggak bisa melihat gitu ya, nggak bisa. Dan ini akan sangat berbahaya sekali saudara, karena dia nggak ngerti. Ketika dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar, dan dia nggak tahu adanya bahaya. Itu penyakit rabun senja. Nah saudara, bayangkan apa jadinya jika kita, saudara kita nih, mata rohani kita itu mengalami hal yang sama. Kita mengalami rabun senja mata rohani kita. Kita bukan hanya akan kesulitan untuk melihat sekitar kita saudara, kita nggak akan bisa lagi melihat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, bahwa kita itu dijaga Tuhan seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Kita nggak bisa melihat itu karena mata rohani kita rabun. Mata rohani kita terganggu saudara, terganggu penglihatannya. Kita nggak bisa lagi melihat sesama kita, manusia di sekitar kita sebagai sesama kita. Kita mungkin bisa jatuh dalam perlakuan, tidak memperlakukan manusia sebagai layaknya manusia. Tapi kita jatuh dalam perbedaan, bullying itu terjadi, body shaming itu terjadi saudara. Kita juga nggak bisa melihat lagi kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang begitu indah. Apa yang Tuhan lakukan begitu menakjubkan, kita nggak bisa. Bahkan saudara, yang fatalnya lagi, kita akan kesulitan mengenali bahaya yang ada di sekitar kita bagi kehidupan rohani kita. Maka menjaga mata rohani adalah hal yang sangat penting dan harus kita lakukan. Sekarang bagaimana caranya? Seperti kita memberikan vitamin A untuk mata kita saudara, maka kita juga harus memberikan vitamin Alkitab saudara, vitamin A untuk mata rohani kita. Seberapa sering, seberapa tekun, seberapa cintanya kita akan Taurat Tuhan, sehingga kita senantiasa membawa Alkitab ini saudara untuk dekat dengan kita. Kita baca, kita buka, kita renungkan firman Tuhan. Yang kedua saudara,
tetaplah dekat dengan sumber cahaya itu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Marilah tetap dekat dengan sumber cahaya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena jika cahaya itu cukup untuk mata rohani kita, maka kita akan terhindar dari rabun mata rohani kita. Kiranya kita tetap sehat, tetap semangat saudara. Semangat lagi membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam. Terlebih lagi di masa pandemi ini, di masa kehidupan akan semakin sulit di depan kita, di masa-masa kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya sekali lagi kita akan tetap memelihara kesehatan mata rohani kita. Tuhan Yesus menyertai saudara.